Before creation, God in the salvation, the Lord who made us and knows us so well, called and sought motion, the love of His salvation, water and the Spirit, gate of tabernacle, sought the love of the Lord. The King was baptized by John the Baptist, fulfilled all His word, the love of His salvation, but believe and that He paid with His baptism. His blood on Calvary, Lord, defeat us. His perfect salvation. Oh. Para pelayan dan orang kudus Allah yang berkenan kepadanya. Wahyu 3 ayat 7-13. Masih ada gereja-gereja seperti jemaat Philadelphia di dunia ini. Allah mengatakan bahwa di antara ketujuh jemaat di Asia, jemaat yang paling dipuji dan dikasihi oleh Tuhan adalah jemaat Philadelphia. Di zaman sekarang ini juga, kita bisa melihat bahwa Allah yang berbicara kepada ketujuh jemaat di Asia menghendaki agar jemaatnya sama seperti jemaat Philadelphia, berkarya melalui mereka dan berkenan karena mereka. Bahkan di zaman ini, jemaat-jemaat yang dipuji Allah memberitakan Injil air dan Roh. Sekarang ini juga, orang-orang kudus yang setia kepada Allah, bahkan meskipun kemampuan mereka terbatas, menjadi anggota gereja yang memberitakan Injil air dan Roh. Allah berkenan kepada pelayan-pelayan yang demikian. Mungkin tidak ada di antara mereka yang bisa mengusir roh jahat melalui penumpangan tangan atau bernubuat. Mungkin juga tidak ada yang memiliki karunia khusus dalam berbicara ataupun diberi karunia untuk menarik orang lain.
Satu-satunya yang bisa mereka lakukan adalah percaya dan memberitakan bahwa hanya Yesus yang menghapus dosa kita sekali untuk seterusnya, dengan menanggung segala dosa manusia ke atas dirinya dengan baptisan yang diterimanya dari Yohanes, dan bahwa penghukuman kita atas dosa ditanggungkan kepada Kristus melalui darahnya di kayu salib. Para pekerja ini hanyalah sekedar orang-orang percaya yang mengikuti Tuhan, menyembah Dia, dan mentaati kehendaknya dengan iman mereka kepada Injil air dan Roh. Mereka yang memberitakan Injil air dan Roh tidaklah kaya secara materi. Mungkin juga mereka tidak memiliki karunia yang lain. Yang mereka miliki hanyalah iman dan semangat kerinduan untuk memberitakan Injil air dan Roh. Mereka percaya bahwa melakukan pekerjaan memberitakan Injil adalah yang berkenan kepada Tuhan, karena Tuhan memang dibaptiskan oleh Yohanes, disalibkan di kayu salib, dan bangkit dari kematian untuk melenyapkan segala dosa kita. Mereka yang percaya kepada Injil air dan Roh hanya bisa bersyukur kepada Tuhan dan mengikuti Dia saja. Yang kita inginkan adalah agar Injil air dan Roh ini tersebar kepada semua orang, dan agar semua orang bisa dibebaskan dari dosa mereka. Allah sudah secara ajaib mengizinkan kita memberitakan Injil air dan Roh ke seluruh dunia, dan Ia sudah memberikan kepada kita berkat-berkat untuk menghasilkan buah. Dan Ia juga memberikan kepada kita iman yang dengannya kita bisa menerima kemartiran di akhir zaman, dan berkat pengangkatan serta kehidupan di kerajaan 1000 tahun. Allah sudah memampukan kami untuk menjadi martir bagi Tuhan, dan Ia sudah mengizinkan kita untuk ambil bagian dalam kebangkitan yang pertama dan mengenakan kemuliaan surga. Orang-orang yang sekarang ini mengkhususkan diri untuk memberitakan Injil air dan Roh menjadi anggota jemaat yang dikasihi Allah. Mari kita berpikir mengenai bagaimana kita bisa memberitakan Injil air dan Roh ke seluruh dunia ini. Allah mengatakan kepada jemaatnya bahwa pintu pemberitaan Injil sudah terbuka. Karena tidak ada yang bisa menghentikan apa yang ditentukan Allah, Ia pasti akan menggenapi semuanya. Allah sudah mengizinkan beberapa di antara kita yang percaya kepada Injil air dan Roh itu untuk mengabarkan Injil baptisannya ke seluruh dunia. Bahkan di zaman ini, gerejanya masih diberkati untuk bekerja memberitakan Injil air dan Roh ke seluruh dunia. Ketika memandang kepada kemampuan pribadi, mungkin saja semuanya penuh dengan kelemahan, tetapi karena di dalam hati mereka ada kasih kepada Injil air dan Roh, Allah memegang teguh mereka dan bekerja melalui mereka. Adanya gereja-gereja yang demikian di dalam dunia ini menjadi pengharapan yang sangat besar bagi dunia. Kepada mereka Allah mempercayakan pekerjaan memberitakan Injil air dan Roh, dan Ia juga memastikan bahwa tidak ada satupun yang akan menghentikan apa yang mereka lakukan. Mereka memberitakan Injil air dan Roh ke segala tempat di dunia ini, dan Injil ini sedang disebarkan ke seluruh penjuru dunia. Allah menguatkan mereka, melindungi mereka, dan bekerja dengan mereka. Kita sekarang akan melihat Allah memberkati orang-orang yang menyatukan diri mereka ke dalam pekerjaan ini dan memberitakan Injil air dan Roh ke seluruh bangsa di dunia ini. Baik secara fisik maupun secara rohani. Kita memberitakan Injil air dan Roh ke segala penjuru dunia dengan buku-buku cetak dan buku elektronik kita. Kita melakukan hal ini sampai akhir zaman, dan Tuhan juga akan selalu bekerja melalui kita sampai kerajaan Kristus dinyatakan di bumi ini. Allah akan memampukan kita untuk memberitakan Injil air dan Roh ke 60 miliar manusia yang ada di dunia ini melalui literatur kita. Kiranya Allah memberkati kita semua. Agar kita melakukan pekerjaan yang berkenan kepada Allah, kita harus senantiasa siap untuk berpeperangan rohani. Untuk itu, saya meminta agar Allah meneguhkan kita dan memberkati kita semua hamba-hambanya. Tidak ada seorang pun yang setia seperti Tuhan kita. Saya percaya bahwa tidak ada kebenaran di dunia ini, satu pun tidak, yang bisa membawa kita kepada keselamatan yang jelas dan sempurna seperti yang diberikan oleh Injil sejati yang kita percayai, Injil air dan Roh yang diberikan kepada kita.
Kitab Wahyu adalah firman keberkatan dari Allah yang diberikan kepada mereka yang menang. Allah mengatakan kepada kita, kepada barang siapa yang menang, aku akan memberikan kepadanya makan dari pohon kehidupan. Kebenaran ini berarti bahwa Allah akan mengizinkan orang-orang yang demikian untuk hidup dalam kerajaan 1000 tahunnya. Barang siapa menang, di sini menunjuk kepada orang-orang yang mempertahankan iman mereka dengan berjuang melawan antikristus dengan kebenaran di akhir zaman, dan untuk zaman ini, mereka yang berjuang melawan dan menang atas pengikut Injil palsu dengan iman mereka kepada firman kebenaran. Kita harus mengalahkan kejahatan dengan kebaikan dengan cara memberitakan Injil air dan roh ke dunia ini. Kita harus bergumul melawan dan menang atas semua pendusta dan doktrin yang keliru dengan menggunakan iman kita kepada firman air dan roh. Supaya menang atas semua pendusta itu, kita harus selalu merenungkan firman Injil air dan roh ini. Kalau kita sudah percaya kepada Injil air dan roh sekarang dan kemudian disucikan dari semua We worship
Bapa